Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @payunghitam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kejadian Tidak Masuk Akal Setelah Membeli Barang Bekas Layak Pakai. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pada thread kali ini kisah nyatanya dari keluarga saya sendiri. Narasumbernya yaitu tanteku semasa masih berpacaran dengan omku sekitar tahun 1996. Seperti sepasang muda-mudi yang sedang menjalin kasih pada umumnya, tante dan omku sering sekali jalan-jalan berdua. Entah itu touring motor, backpackeran, mendaki gunung, dan lain-lain. Saat itu om dan tanteku masih kuliah semester akhir. Karena kampusnya yang terpisah jauh, om dan tanteku jarang bertemu. Dan kalau bertemu, mereka habiskan waktunya dengan jalan-jalan. Kampus omku ada di Solo, sementara tanteku di Bandung. Beberapa kesempatan saat mereka bertemu, biasanya omku yang menyempatkan dirinya ke Bandung. Jadi lebih sering berkelana di seputaran Jawa Barat. Oke, jadi sebelum mulai ceritanya, sebetulnya ini adalah pengalaman hidup paling sulit yang dialami tanteku. Ada baiknya nama tempat dan toko di sini aku samarkan ya. Juga ada beberapa bukti masih ada tersimpan baik. Mudah-mudahan admin diberi izin untuk post foto buktinya. Sudut pandang tanteku, Tante Vidya. Waktu itu aku dan Mas Panji sudah selesai sidang. Akhirnya aku memutuskan untuk touring, untuk sekedar melepas penatnya semester akhir, menunggu hari wisuda. Mas Panji betul-betul menunggu momen ini karena dia sudah telat 1 tahun lulus. Jadinya ia ingin merayakan betul-betul momen ini bersamaku. Sore itu aku berniat untuk menghubunginya lewat wartel atau warung telepon dekat kampusku. Setelah 1 jam aku berbincang melepas rindu dan merencanakan touring kita, akhirnya Mas Panji sepakat untuk menghampiriku ke Bandung. Rencananya setelah touring, kami akan langsung kembali ke Jakarta. Karena aku dan Mas Panji memang asli Jakarta. Rencana keberangkatan kami yaitu lusa. Dari hitungan aku telepon Mas Panji tadi. Jadi aku masih ada waktu untuk packing, beres-beres kos, dan juga pamitan dengan teman-temanku, juga ibu kosnya. Seperti biasa, aku suka sekali menceritakan momen bahagiaku dengan Mas Panji, dengan kawanku. Maklumlah, walaupun kami sudah 3 tahun pacaran, kami masih saling kasmaran. Besok aku mau jalan-jalan nih sama Mas Panji. Biasalah refreshing, kataku waktu cerita dengan Riri dan Anggun, teman kosku. Oh pantesan, kamu sibuk banget. Sampai kami ajak makan Indomie bareng aja gak bisa, sahut Riri. Mau kemana kamu memangnya Fit? Tanya Anggun. Jalan-jalan sekitaran Bandung aja sih. Habis itu baru aku balik ke Jakarta. Sekalian juga cari oleh-oleh buat orang di rumah. Kamu tahu sendiri kan, keponakanku banyak. Lah terus kamu gak balik ke kos? Kapan kamu balik ke sini lagi? Tanya Anggun. Nanti pas mepet wisuda. Masih lama kan, 2 minggu lagi. Jangan kangen ya sama aku, candaku. Ada dan gak ada kamu pun sama aja Fit. Kamu kan pacaran terus, sahut Riri. Tenang aja, nanti aku ingat beliin kalian oleh-oleh untuk perpisahan nanti. Udah ya, aku mau tidur dulu. Besok aku berangkat dari pagi nih, supaya bisa lama touringnya, kataku. Wes sanalah tidur, salam buat Mas Panji dan mamamu ya Fit, kata Anggun. Iya kawanku, dah. Pamitku pada Anggun dan Riri. Aku masuk ke kamar dan siap-siap untuk tidur. Esok paginya aku beres-beres dan tinggal menunggu Mas Panji datang menjemput. Sebelumnya aku juga pamit dengan ibu kos kalau bulan depan aku akan keluar dari kos.
Mas Panji datang dengan motornya sekitar pukul 9 pagi. Aku pun langsung berangkat pergi. Awalnya kami cari sarapan dan foto-foto di beberapa tempat yang alamnya masih asri, sambil menikmati pemandangan dan makan sarapan yang tadi kita beli. Singkat cerita, setelah sarapan dan makan siang, kita memutuskan untuk cari oleh-oleh, sekalian juga pulang menuju Jakarta. Mas, habis ini kita cari oleh-oleh di mana ya? Tanyaku. Kamu suka barang antik gak? Udah sering banget kan kalau oleh-oleh cuma baju atau aksesoris biasa. Boleh tuh, kamu tahu tempatnya? Tahu dong, di sini banyak kok. Yuk ke sana, ajak Mas Panji. Akhirnya kita berangkat. Sekitar pukul 1:30 siang, kita sampai di tempat barang antik. Aku baru pertama kalinya memasuki toko ini. Unik dan baunya juga khas, walaupun sedikit pengap dan usang. Ya, dari judulnya saja, toko barang antik, pasti usang. Aku mencari barang-barang untuk keluargaku di Jakarta, sekalian juga untuk diriku kalau ada yang menarikkan. Lagi cari-cari barang, tiba-tiba aku ketemu kacamata hitam. Unik dan sepertinya cocok untuk aku. Aku panggil si penjualnya dan aku minta dikip untuk aku bayar nanti di kasir sekalian barang sebelumnya. Waktu selesai minta dikip dengan penjual, aku balik badan dan melihat seseorang perempuan menatapku dengan tatapan kesal sambil komat kamit. Aku pikir, perasaan aku gak sentuh dia. Mungkin dia kesel kali ya, dia mau kacamata itu, tapi aku yang duluan ambil. Setelah aku lihat-lihat barang lagi, di etalase yang berbeda, aku menemukan lagi kacamata yang sama. Aku pikir ada 2 buah, berarti satunya bisa aku kasih ke Mas Panji, biar samaan begitu. Tapi aku pastikan dulu Mas Panji suka. Jadi aku tanya ke dia, Mas, kacamata ini bagus deh, kamu suka nggak? Mas Panji kelihatan bingung. Jam tangan kali maksud kamu? Ini kacamata. Waktu aku tunjuk ke etalasenya, lah hilang. Di situ betul-betul deretan jam tangan semua. Perasaan aku gak salah lihat. Apa salah ya? Karena jam dengan kacamata sama-sama bulat. Salah lihat kamu. Tapi jam itu bagus sih, saut Mas Panji yang kata-katanya gak aku dengerin lagi, karena aku lebih suka belikan kacamata ketimbang jam. Lagian beruntung banget pikirku kan kalau ada kacamata antik sepasang. Setelah selesai semua, kita bayar semua barang yang kita beli. Lalu ya sekedar lihat-lihat saja di toko yang lain. Semenjak aku di toko yang tadi, perasaan anehku semakin banyak. Mulai dari tokonya pengap, perempuan aneh, kacamata yang tahu-tahu hilang. Dan semakin jadi perasaan aneh ini, moodku jadi benar-benar sedih. Dada berasa sesak dan beberapa kali aku suka bengong. Mungkin aku kecapean. Di toko yang satunya ini, mereka lebih banyak menjual baju. Saat aku sedang melihat-lihat baju, aku menemukan satu celana levis dan motif di pinggulnya berupa bordiran mawar merah. Tapi setelah aku pegang itu, lembab. Ya, itu darah masih baru dan segar. Spontan aku teriak jijik dan Mas Panji refleks bertanya, "Kamu gak apa-apa?" "Ih, jorok banget. Masa ada darah di celana itu?" kata aku. Mas Panji cek baju yang ada di hadapanku, mencari-cari di mana celah yang ada darahnya. Tapi gak ada. Aku pun lihat sendiri gak ada. Semuanya bersih. Tapi pas aku lihat di tangan, darahnya ada. Benar-benar membekas di tangan, tapi gak banyak. Mas Panji pun ikut heran. Dia anggap tanganku luka tergores benda tajam, mungkin waktu sedang melihat-lihat baju. Tapi aku gak merasa sakit dan gak ada bekas goresan di tangan. Betul-betul aneh. Setelah dari toko tersebut, aku beristirahat dan Mas Panji pun seperti sadar aku kecapean karena aku sering gak nyambung diajak ngomong. Singkat cerita, aku pulang ke Jakarta. Tidak ada hal yang terlalu aneh. Paling hanya sekedar rep-repan atau ketindihan beberapa kali. Sampai suatu saat jauh setelah itu, sekitar 1 bulan, dan posisinya aku sudah wisuda. Kemudian teman SMA aku mengajakku liburan tahun baru dan berliburlah kita ke villa.
di daerah Puncak Bogor. Tidak banyak pesertanya, karena cuma teman satu kelas, itu pun gak full. Seperti biasa orang berlibur pada masa itu, dimanapun, mau itu di gunung sekalipun, pasti pakai kacamata hitam. Aku bawa kacamata yang pernah aku beli sama Mas Panji. Jadi setelah aku beli dari toko barang antik itu, sampai aku reunian saat itu, aku belum pernah pakai kacamatanya. Acaranya berlangsung 3 hari. Keseruan menyelimuti acara sampai tiba-tiba aku merasa sedih lagi. Bingung aku, karena seperti kejadian waktu touring sama Mas Panji itu. Suasana sedang sukacita, tapi aku merasa sedih, merasa kehilangan dan menyesal. Tapi aku bingung penyebabnya apa. Setelah sedih, aku mendengar suara-suara aneh. Seperti contoh kejadian di suatu malam, aku mendengar suara auman harimau. Tapi aku selalu saja positive thinking. Kalau di tempat seperti ini, dikelilingi hutan, pasti masih ada harimau. Aku masih tidak cerita dengan siapapun. Aku takut merusak suasana. Sampai akhirnya malam itu juga, aku melihat ada 2 titik cahaya merah di luar jauh dari villa. Tapi lama-lama cahaya itu mendekat. Tadinya aku kira pesawat, tapi jarang sekali pesawat terbang rendah di daerah pegunungan. Saat itu belum ada drone ya teman-teman. Semakin dekat, aku merasa ini gak beres. Itu pasti mata dari salah satu makhluk. Betul saja. Aku gak melihat wujud jelasnya, karena semakin jelas titik merah itu, semakin terlihat siluet hitam manusia yang tingginya melebihi atap villa. Aku pun pingsan. Esoknya pagi dini hari, aku sudah sadar, dikerumuni teman-temanku. Ternyata semalam aku tidak betul-betul pingsan, tapi aku kesurupan sebentar lalu pingsan. Yang diingat dengan teman-temanku, aku kesurupan dengan berbicara bahasa Sunda, padahal aku bukan orang Sunda. Bahkan bahasanya pun aku gak mengerti sama sekali. Marah menggebu-gebu di saat pesta. Oh ya, by the way, ini kejadian di hari kedua acara ya teman-teman. Aku ceritain yang parahnya aja, soalnya suara-suara aneh terlalu banyak aku dengar dari awal aku sampai di villanya. Oke, lanjut. Di saat itu teman-temanku ada yang beberapa paham bahasa Sunda, tapi karena saking takutnya mereka hanya menyimpulkan. Saat aku kesurupan, aku bilang, salah satu di antara kami telah membawa sesuatu yang lain ke villa ini. Sesuatu yang jahat. Sehingga penghuni dari villa itu merusuhiku dan marah sejadi-jadinya. Di situ semua kebingungan dan akhirnya pagi itu pun kami berdiskusi. Siapa yang punya niat jahat atau punya jimat-jimatan segala macam. Tapi sudah berani sumpah semuanya baik-baik saja. Aku pun sama. Akhirnya siangnya itu kami berdoa agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan lagi. Malam nanti setelah pesta penutupan, kami rencananya pulang. Tiba saat maghrib datang dan sedang mempersiapkan pesta penutup, aku merasa lagi-lagi kesedihan, duka yang teramat dalam, penyesalan dan sesak di dada. Dan tidak lama setelah itu, aku melihat ke arah kerumunan teman laki-lakiku yang sibuk menata persiapan. Di sana satu di antara mereka ada satu perempuan yang selalu memeluk temanku. Aku bingung kapan dia bawa pacarnya ke acara ini. Lagian di antara kami betul-betul berteman. Selama acara pun gak ada obat terlarang ataupun alkohol. Gak mungkin ada teman perempuanku yang lengket banget sama teman laki-lakiku. Kami semua betul-betul tidak ada yang pacaran sesama peserta reunian saat itu. Walau aku dekati, aku lihat perempuan itu gak asing. Baju dan gayanya persis banget sama apa yang aku lihat di toko barang antik. Dia siapa? Kenapa kebetulan banget bisa ketemu lagi? Aji. Aku panggil temenku yang dipeluk cewek itu. Oh iya, kenapa Fit? Sebentar ya. Aji langsung lari ke arahku dan perempuan tadi ditinggal begitu saja. Lu sama siapa? Itu pacar lu? Tanyaku. Ah, enggak, gua kan jomblo. Ngeledek lu. Jelas Aji bercanda. Lu bawa cewek, Ci? Tadi yang melukin lu siapa? Serius gua, jangan bercanda. Paksa aku tanya ke Aji.
Aku paksa jawab karena feeling aku aneh aja sama perempuan itu. Lu kenapa sih Fit? Gue beneran jomblo. Lagian kalau gue punya pacar gak bakal gue ajak kali. Jelas Aji. Waktu aku mengintip ke belakang badan Aji, aku masih lihat perempuan itu. Gue mau lu jujur ya. Lu lihat gak ada cewek pakai baju ungu di sana ngeliatin kita? Aji noleh terus geleng-geleng kepala. Fit, kayaknya lu kecapean deh. Istirahat aja biar nanti pulang kita lancar, suruh Aji. Aku betul-betul gak yakin, aku ketakutan. Aku hampir nangis dan meyakinkan sekali lagi karena cewek itu masih ada di sana. Jin itu yang baju ungu, dia ngeliat kita. Itu yang itu loh. Jelas aku sambil nunjuk-nunjuk persis di sebelah meja tempat kita makan-makan di taman. Aku betulan gak lihat loh Fit, semua di situ laki-laki dan gak ada yang pakai baju ungu. Atau lu pulang aja deh ya, buat telepon Panji biar jemput. Mungkin Aji ngerasa takut juga, jadi dia agak sedikit marah. Karena tadi aku sempat bilang si baju ungu itu melukin Aji. Oh iya, perempuan itu pakai kaos ungu dan celana coklat. Tatapannya seperti orang biasa, tapi tetap terpaku ke arahku dan Aji. Melihatku tanpa bergerak dan berkedip. Udah Ji, gak apa-apa, gue ikut dulu pada aja nanti malam pulangnya. Jelas aku meyakinkan Aji. Akhirnya Aji pun setuju aku pulang bareng mereka, dan malam itu acara tetap berlangsung. Karena aku masih kurang enak badan setelah kejadian kesurupan kemarin, aku memutuskan istirahat di ruang TV. Lagi asik nonton TV, aku ketiduran dan mimpi. Di mimpi itu aku sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba mobil travel yang aku tumpangi mogok di tengah tol. Akhirnya semua penumpang turun dan di situ aku melihat cewek baju ungu ini lagi. Cantik sekali. Di situ aku lihat dia pakai kacamata yang aku beli di toko barang antik. Aku tadinya sempat mau negur karena aneh kan dia. Tapi tiba-tiba dia lari ke tengah jalan tol dan menabrakkan diri. Aku shock dan bangun kaget saat itu juga. Aku lihat di villa sepi. Kemana teman-temanku yang sedang pesta? Suara musiknya nggak kedengaran juga. Akhirnya aku keluar ke taman. Betul, sudah rapi dan acara sepertinya sudah selesai. Brengsek, aku ditinggalin. Aku buru-buru lari masuk ke villa. Lalu aku bereskan semua barang. Dalam hati bisa-bisanya aku ditinggalin. Dan lari membawa barang-barangku menuju gerbang villa. Waktu di gerbang, aku lihat ada motor Mas Panji di seberang. Kok bisa kebetulan ya? Lagi apa dia di sini? Apa Aji betul-betul nelpon Mas Panji buat jemput aku? Waktu aku mau samperin Mas Panji di motornya, tiba-tiba aku kaget setengah mati. Ditarik seseorang ibu-ibu dari pinggir jalanan raya besar. Seketika tadi yang aku lihat itu baru di depan gerbang villa. Ternyata aku sudah sampai di jalan besar. Dan motor Mas Panji hilang. Suasana berubah jadi ramai. Kamu itu lihat-lihat kalau mau nyebrang. Aduh ibu, jadi deg-degan. Mau kemana sih Neng? Tanya ibu itu. Aku bingung. Ternyata aku masih mimpi tadi. Asli aku bingung banget. Akhirnya aku ceritakan dengan ibu itu sambil aku diantar kembali ke villa. Astaga, kemana saja sih lo? Ayo pulang. Dari tadi kita nyariin lo. Keburu kemalaman ini. Mau sampai Jakarta jam berapa? Sambut salah satu temanku kesal. Sudah, yang penting temanmu aman. Tadi ibu lihat dia di jalanan besar mau nyebrang. Jelas ibu yang antar aku. Aku bingung dan seperti orang linglung. Fit, kita urus Jakarta saja ya. Pasti ada yang gak beres sama kamu, kata salah satu temanku. Akhirnya kami pun pulang malam itu setelah aku tidak sok lagi. Singkat cerita sampai di rumah, aku juga punya perasaan gak enak sama kacamata yang aku beli. Sepertinya memang dari situ sumber keanehan yang bermunculan. Akhirnya aku sakit selama 1 minggu lebih. Segala perobatan sudah aku coba, tapi secara medis aku cuma bilang demam, gak flu atau tipes. Akhirnya kakakku dan orang tuaku mengajakku ke orang pintar. Di sana pokoknya aku didoain. Sedikit dipijat di bagian punggung yang betul-betul sakit bukan main. Aku muntah di pengunjung pengobatan, cuma muntah air.
tapi rasanya enteng banget. Kamu sebaliknya, kalau dari tempat yang bekas kecelakaan, musibah, jangan ambil sesuatu di lokasi. Jangan pernah, ucap orang pintar tersebut. Aku nggak ada ambil apapun kok, bantah aku. Lagian kapan aku menyaksikan ada musibah di depan mata? Ada di barang yang sekarang milik kamu. Itu bekas milik orang lain. Yang apesnya, pemilik barang itu ikut ilmu hitam yang gak benar. Dia pakai susuk pemikat, tapi sayangnya matinya gak diduga-duga. Jadi sebelum susuknya copot, dia sudah meninggal. Tapi jiwanya mengambang, belum tenang. Jelas orang pintar tersebut. Aku gak begitu mengerti bagaimana sistem susuk itu bekerja, tapi itu buat aku merinding dahsyat. Aku ingat kacamata itu. Aku beli kacamata di toko antik mbah, tapi mas, feeling aku itu sih. Belum selesai bicara, tiba-tiba, mana kacamatanya? Tanya mbah itu geram. Aku gak bawa, jelasku. Besok kamu kesini lagi, bawa kacamata itu, suruh orang pintar tersebut. Aku mengiyakan dan esoknya aku balik lagi dengan orang tuaku. Di sana kacamatanya aku berikan dan dibersihkan. Setelah dibersihkan kami pamit dan orang pintar tersebut berpesan kepada kami untuk jangan menggunakan kacamatanya lagi walau sudah bersih. Sebelum waktu dibersihkan sama orang pintar itu juga, aku belum sempat lap bersih kacamatanya. Cuma lap kering yang pakai kain sapu tangan. Ternyata di kacamata itu, di ujung batangnya ada bercak darah mengering yang memang harus dibersihkan pakai cairan pembersih khusus. Lumayan sulit membersihkannya, tapi akhirnya bersih juga dan terlihat lagi seperti baru. Jadi orang pintar tersebut secara tidak langsung juga membantuku membersihkan secara fisik kacamatanya lagi. By the way, untuk barang yang aku oleh-olehkan untuk teman kosku dan keponakanku itu rata-rata hanya gantungan kunci dan botol antik. Jadi sejauh ini yang mengalami hal aneh cuma aku. Yang lain aman saja, termasuk Mas Panji juga. Setelah aku sakit dan menjalani pengobatan ini pun, Mas Panji tetap mendampingiku dan membantu walau nggak setiap saat. Secara fisik aku pun berubah drastis, seperti orang penyakitan dan stres berat. Teman SMA aku setelah kejadian itu pun nggak pernah lupa sama apa yang aku alami. Tapi tanpa adanya ibu yang tarik tangan aku di jalanan besar itu, aku mungkin udah nggak ada di sini menceritakan kisah lumayan tragisku di masa lalu kepada teman, keluarga, dan juga warga Twitter. Kejadian ini memakan waktu 2 bulan lebih lamanya. Sepertinya sebentar, tapi aku merasa seperti banyak memakan waktu untuk bersinggungan dengan alam lain. Dan karena kejadian ini pula, aku sampai sekarang jadi peka terhadap hal-hal gaib. Khususnya aku bisa merasakan dan membaca masa lalu orang yang baru aku kenal sebelum orang itu cerita kepadaku. Dan juga sering mendapatkan mimpi sebelum esoknya aku mengalaminya di dunia nyata. Biasanya terjadi pada hari spesial seperti mau melamar kerja atau mau mendapatkan rezeki dan musibah. Ya, semoga aku tetap bisa menikmatinya seumur hidup. Barang antik semacam itulah, lebih baik kalian berhati-hati untuk tetap jaga kebersihan barang yang telah dibeli dan teliti sebelum membeli. Jika membeli baju, cuci baju dengan air hangat sebelum dipakai. Dan untuk aksesoris tubuh, jangan lupa semprot dan lap dengan disinfektan atau cairan sanitizer. Selain menjaga kuman dan penyakit menular dari pemakaian sebelumnya, juga menghindari ada noda bekas tubuh seperti darah pada kacamata yang Tante Vidya beli. Ada baiknya juga setiap musibah jangan pernah mengambil kesempatan dalam kesempitan, seperti menjara barang dari si korban. Sepertinya kacamata itu diambil secara diam-diam oleh seseorang yang menolong korban pada saat tabrak lari. Pokoknya apapun musibahnya, jangankan musibah ya, lagi adem-adem aja, terus kita ambil barang yang bukan hak kita aja, kan gak boleh. Semoga cerita ini selain bisa mengisi waktu kalian, tapi juga bermanfaat dengan mengambil hikmahnya.
Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.